akan merubah gitu kan, dengan perubahan tadi, dengan restorasi tadi gitu kan, bahwa ini SDM juga harus dirubah gitu kan. Gitu, saya sampai berbicara ke tingkat DPC di sama kakak Aam, ke tingkat DPRT. Saya datang ke sini itu dalam artian bukan butuh sama kalian, tapi saya berkewajiban sebagai pengurus Partai Nasdem ini harus bersama-sama membesarkan Partai Nasdem, gitu kan. Jangan melihat dari sisi finansial. Ini kembali ke Kang Asep jadi maka pasti itu akan gabung. Anda bilang katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Guar Garut. Malam ini sangat istimewa karena ada dua petinggi pengurus partai politik yang sedang moncer-moncernya dibicarakan. Kenapa dibicarakan? Karena belum lama ini sudah mendeklarasikan calon presiden. Tidak lain adalah kedua pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut. Adalah Pak Muhammad Mukti Arif, Wakil Ketua 3 ya, Betul. Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik. Selamat malam, Pak Arif. Wah, yang kedua ini tidak asing. Saya mengenal beliau waktu itu di partai sebelah. Tapi tak perlu dibicarakan karena hari ini sangat strategis, sebagaimana halnya sahabat saya juga Pak Arif. Beliau adalah Pak Aam Ahmad Muaram sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Ideologi, Organisasi, dan Keanggotaan. Selamat malam, Pak Aam. Selamat malam, Pak. Aduh, terima kasih nih sudah hadir di Guar Garut. Tadi katanya sudah rapat di DPD ya? Kehadiran calon dari Bacalek DPR RI. Oh, ya, itu terkenal Nasdem itu tanpa mahar. Ya. Itu betul? Betul, Pak. Betul ya. Betul sekali. Gitu ya. Kita kalau ngomong caleg ada bagiannya ya, bukan bidang Bapak. Ya. Nah, kita pengen gali sesuai bidangnya masing-masing. Betul. Ke Pak Mukti Arif dulu, terkait bidang kaderisasi dan pendidikan politik. Apa kedalamannya? Terima kasih Kang Tata atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silaturahmi yang sangat berharga bagi kami, mungkin dari luar Garut. Ya. Di sisi lain, saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik, ini mungkin harus menjadi dasar buat kader-kader Nasdem yang ada di tingkat grassroots. Karena ini menjadi satu prasyarat di Partai Nasdem. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada sertifikasi pendidikan politik. Ya, kemarin kita mengikuti Rakernas, Kemah Restorasi dan lain sebagainya. Itu pendalamannya terhadap kader-kader Partai Nasdem yang ada di bawah. Ini mungkin di Kabupaten Garut pernah beberapa kali mengadakan pendidikan politik. Waktu itu di Pep Hotel. Itu semua ketua DPC sama KSB-nya. Ketua DPC. Kalau di Nasdem DPC itu tingkat kecamatan. Aja. Nah, itu mungkin KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, di tingkat DPC itu alhamdulillah sudah mengikuti pendidikan politik. Nah, ini hari ini mungkin kita di 421 desa, 21 kelurahan, karena ini harus terbentuk DPRT,
Ya. Ini mungkin kita kolaborasi antara wakil ketua kaderisasi dan organisasi sesuai instruksi kakak ketua, gitu kan. Ini kita harus membenahi dan membereskannya. Gitu. Karena kita mungkin diinstruksikan sama kakak ketua, kakak sekum bahwa ini organisasi besar itu bukan hanya sebatas di DPD saja. Pak Arif, dipotong dulu. Siap. Kalau di Nasdem itu kakak ya, Kakak ya. untuk ketua itu ya. Betul. Oke. Jadi begini, jadi sebutan kakak itu kita tidak ada tua dan tidak ada muda di Nasdem itu. Sampai kita ke ketum, ke ketua DPW juga kakak lah gitu kan, sama gitu. Terhadap ketum pun Kakak. Tidak ada senior juga. Tidak ada senior junior, jadi semua sama di Nasdem itu kan. Oke. Jadi kita di bawah umur kita ya kakak lah, di rapat-rapat dan lain sebagainya. Karena itu ada satu bukan satu simbol ya. Jadi mungkin persatuan dan kebersamaannya terbangun dengan hebat lah gitu kan ya. di Partai Nasdem ini Bapak gitu kan. Mantap. Lanjut. Terkait tadi pendidikan politik. Ya, itu kan pendidikan politik itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada partai. Maaf, diralat. Saya perasaan masih Oh iya, ini perlu diketahui nih. saya Kedua petinggi dulu ini. kan wakil sekretaris waktu zaman Pak Haji Ruhiyat ya di sama teman-teman. Ini suka calon terbaik apa? Gak apa-apa. Eta mah tong dipecul kan. Tidak mau diralat ini kan. Nah, ini sesuai anggaran dasar bahwa kader Nasdem itu dari mulai DPC sampai dengan DPRT di tingkat desa itu wajib mengikuti pendidikan politik. Wajib ya. Wajib itu. Karena dalam artian kita istilahnya jangan kita berbicara politik gitu kan, tapi kedalaman politik itu tidak tahu. Karena pemberangkatan DPC DPRT ini kan bukan orang-orang politik gitu kan. Gitu. Ada yang dari tadinya pengusaha gitu kan, ada yang tadinya dari ya pengusaha-pengusaha swasta lah gitu kan. Kebanyakan di Nasdem itu hampir ya 70% itu kan anak muda ketua-ketua DPC itu. Anak muda yang 70%. 70% yang aktif di organisasi. Gitu kan. Karena apa kita memilih anak-anak muda ini semangatnya semangat baru, semangat restorasi. Gitu kan, semangat perubahan gitu. Ya mudah-mudahan hari ini mungkin saya seizin kakak ketua, seizin kakak sekum, kita bisa talk show di Gua Garut ini kan Nasdem hari ini mudah-mudahan dalam artian efek dari ketua Hajadiah Kurniasari ini sudah luar biasa di Kabupaten Garut. Itu yang saya ini karena kenapa? Kalau saya berbicara organisasi, saya orang organisatoris, gitu kan. Saya pernah dari ketua KNPI dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, di sisi lain ini mungkin kepacunan terhadap politik ini, gitu kan. Kita harus teguh, gitu kan. Ya intinya kan selain daripada kita komunikasi dengan teman-teman yang ada di kecamatan, yang desa dan lain sebagainya, kita selalu jati diri kita berbicara politik itu harus benar-benar tertanam di dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Itu konstruksi pengurus sampai bawah sudah terbentuk ya? Ya, nanti itu mungkin paham ya sebagai organisasi keanggotaan. Nanti yang menerangkan itu. Tapi hari ini itu saya mendahului Kang Aam, mungkin mohon maaf Kakak Aam. Ini di 42 kecamatan kita sudah terbentuk semuanya. Nanti menambahkan Kakak Aam lah. Terus yang keduanya DPRT pun juga udah hampir selesai. DPRT, Dewan Pengurus Tingkat Ranting Desa. Ya. Okay. Saya sampai hari ini sudah 2 tahun 8 bulan kepengurusan DPD Partai Nasdem yang dipimpin oleh kakak ketua Bu Hajadiah Kurniasari. Ini kita berjuang sama kakak Aam, sama kakak Ai, dibantu sama teman-teman yang lainnya. Ada kakak Peri sebagai admin ya. Sekarang itu sekretaris Bapilu. Kita sekarang mengenjot sampai ke bawah. Sampai 42 kecamatan kita itu mengenjot itu kan.
Alhamdulillah responnya baik dan lain sebagainya. Yang paling penting kita persuasif, menanamkan jati diri bahwa berpolitik itu bukan hanya sebatas berpikir uang gitu. Jadi perubahan mindset ini harus dirubah gitu kan. Jadi kan persoalan masyarakat di sini kan ada yang pragmatis, ada yang tidak gitu kan. Ya. Kan ada yang menganggap begini, nggak butuh datang ke aing, kan gitu ya masyarakat kan seperti begitu Bang Tata ya. Kita ini mindset ini saya rubah gitu kan. Jadi persoalan hari ini Nasdem, ini saya bukan langsung ngegas ya Pak Tata ya. Bagus ya. Itu kan karena saya dalam artian ini kepercayaan Pak Tata. Iya. Ya. Dalam artian mungkin Pak Haji Rudi Gunawan mungkin yang dituakan di Partai Nasdem ini, mohon maaf ya. Oh, beliau masuk struktur juga? Gitu tidak. Oh, tidak. Tapi kan itu arahan dan masukannya kan kita tangkap juga kan gitu kan. Ya. Pengalamannya pengalamannya kita ambil gitu kan. Karena beliau ini kan dari awal terus sampai pemenangan hari ini dengan Dr. Helmi, ini kan perjuangan yang sangat ya butuh sosok seperti beliau. Sosok seperti beliau. Hari ini ketua DPD Partai Nasdem Kakak Diah Kurniasari ini membawa efek di Kabupaten Garut. Dengan beliau itu kan sekarang memegang beberapa organisasi kan, gitu. Baik Kormi, PPKK, itu dampak yang luar biasa itu. Gitu kan. Dampak bukan berbicara kekuasaannya Pak Tata ya. Tapi ini ke personalnya. Personal. Gitu. Oke. Ini Pak Mukti Arif sudah mulai ngegas nih, keren. Ada hubungannya antara kaderisasi dan organisasi ya? Karena terkait tadi konstruksi pengurus di tingkat desa pun sudah terbentuk. Hanya kebetulan ranahnya ada di KAM. Silakan Pak, terkait ideologi, organisasi dan keanggotaan. Terima kasih Pak Tata telah memberikan waktunya kepada kami. Saya di sini selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, di mana tugas dan fungsinya tiada lain untuk membangun struktur kepartaian mulai dari tingkat kecamatan, DPC maupun tingkat sampai DPRT. DPRT sampai ranting tingkat desa. Tugas kami telah alhamdulillah dilaksanakan dari yang tadi diucapkan oleh Pak Kakak Mukti Arif bahwa kami telah melaksanakan semua yang ada di Kabupaten Garut itu sebanyak 42 kecamatan dan sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Alhamdulillah sudah terbentuk. Kemudian dari tingkat DPC, kemudian masuk ke ranah tingkat DPRT sampai tingkat ranting sampai desa itu udah 421 juga sudah alhamdulillah terbentuk. Nah itu alhamdulillah terbentuknya DPC dan DPRT itu hampir 80% ya, baru Pak. Baru 80% baru orang baru dari yang dibentuk oleh kami dengan rerengan itu hampir 80% orang-orang baru Pak. Kami dari orang-orang tadi organisasi, dari orang-orang juga ada pengusaha dan sebagainya dari mana. Tapi baru di Nasdem, tidak baru di partai lain juga. Ada juga ya. Ada juga dari partai lain juga ada. Dari tetangga-tetangga sebelah juga ada. Dari mantan-mantan kades juga banyak. Mantan kades juga. Kades banyak. Termasuk kades-kades yang sudah berhenti di Purna itu masuk alhamdulillah ke kami. Gitu. Jadi alhamdulillah mungkin barangkali dia punya suara lah di desa dan sebagainya. Jadi mappingnya seperti itu. Malahan dari terbentuknya DPC dan DPRT ini kita sudah merangkul hampir 25.000 KTA. 25.000 KTA. Ber-KTA itu yang sudah resmi masuk di Nasdem ya, masuk ke struktural dan keanggotaan gitu. Ini melebihi syarat verifikasi ya? Sudah 100% Pak. Sipol sudah aman. Sudah aman. Alhamdulillah sudah ada ini semua. Iya. Lanjut. Makanya kita sangat bersyukur dengan telah terbentuknya struktur ini. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya kita mapping lagi supaya bisa menambah pundi-pundi suara kita di kecamatan maupun di tingkat desanya itu. Nah selanjutnya setelah nanti kami terbentuk seluruhnya dan alhamdulillah sudah dilantik ya, sudah nanti ini hubungannya ke Kakak Arif nanti
yaitu di apa Pendidikan politik. dididik Oh ya. kepolitikannya. Politik. Kami sudah bentuknya, nanti ini ada pendidikan bentuknya. Mereka yang sudah terbentuk dari tingkat DPRD sampai DPC, nih Kak Arif nih, silahkan dididik untuk dijadikan kaderisasi yang tangguh untuk berpolitik di Partai Nasdem ini. Jadi tugas Pak Am itu mengumpulkan SDM dididik oleh Pak. Iya gitu. Jadi organisasi dan keanggotaan, termasuk pengurus-pengurusnya dari DPC itu kan seluruhnya ada, kemudian DPRD itu seluruhnya ada. Nah, sudah terbentuk, yang baru diserahkan nih, didik nih politiknya supaya lebih mantap lagi lah untuk di Pernas. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan tingkat DPC itu hampir dapil ya sudah. Iya. Sudah selesai gitu. Bukan di politiknya ya. ya. Nanti tingkat Baru DPRD -nya. tingkat ketua DPC sama KSB saja, nanti DPRD DPRD-nya berlanjut bulan Desember. Insya Allah lah. Baru pengurus, ketua, sekretaris bendara. Ya. Nanti Kepengurusan sudah lengkap. sudah lengkap. Oh, sudah lengkap. Sudah 12 lengkap. orang itu. Hanya yang mengikuti pendidikan politik. hanya KSP dulu. KSP SP dulu nanti 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 DPRD. DPRD selanjutnya lagi disusun lah. Mudah-mudahan Desember ini biar Selesai ya. selesaikan. Ini sudah siap tarung di pemilu ya? Oh, 100% siap tarung, Pak. 100%. 100% siap tarung. Insya Allah lah. Saya kelihatannya melihat Nasdem optimis ya. Sangat optimis, Pak. Sangat optimis. Optimis. Apa karena ketua DPD-nya kemudian ditambah hadirnya calon presiden? Itu Pak Anies juga sangat mendukung sekali, Pak. Dengan adanya Pak Anies masuk sebagai calon wakil presiden di Nasdem itu sangat meningkat hasil suara di Nasdem itu, Pak. Ada 7%, ya? 7%. Sudah 7% kita di Garut ini. Alhamdulillah harus diakui ya. Masuknya Pak Anies sebagai capres di Nasdem itu menambah kekuatan lah buat Nasdem di khususnya Kabupaten Garut. Secara khusus Garut, secara umum Jawa Barat. Jawa Barat juga, Insya Allah. Wow. Insya Allah, Pak. Lanjut, silakan. Ada lagi hal lain? Mungkin hal lain yang kita itu tadi dengan adanya juga ketuanya sebagai kakak dia, sebagai istrinya Bapak sebagai wakil bupati juga menambah juga ya itu Ya. ketenaran Nasdem di Garut ini karena semua sudah tahu siapa itu kakak dia gitu kan. Ya. Dan akhirnya kita berharap nanti di 2024 ini kita punya target untuk di kursi legislatif. Wow. Ya kita minimal 6 sampai 7 kursi kita 6 sampai 7 6 kursi. sampai 7 kursi minimal itu, Pak. Karena kita udah mapping dapil 1, dapil 2 sampai dapil 5. Dan insya Allah lah kita petarung-petarung semua. Karena kita memilih bacalek dari ketua Bapilu itu tidak sembarang asal nyomot gitu. Mereka orang-orang yang punya suara di daerah, itulah yang akan kita jadikan petarung nanti di. Calon-calon di tiap daerah pemilihan sudah siap. Sudah siap, malahan kita sudah 123 bacalek yang sudah terdaftar di. 120. Iya, sementara kita kan butuh 50, kita harus mencoret hampir setengahnya tuh. Alhamdulillah untuk yang daftar untuk sebagai bacalek itu wah sangat membludak sekali, Pak. Ya. Karena itu tadi ada jargonnya bahwa Nasdem itu tidak pakai mahar, secuil apapun tidak ada. Untuk daftar mangga itu mah daftar asal kita punya. Ini betul-betul free ya? Betul free, Pak. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Tanpa mahar itu ya. Dan mungkin mereka karena ini kalau kita pengalaman dulu ya. Kalau mau daftar ke partai lain kan belum apa ini formulir. ada formulir nggak? Oh di sini tidak ada, Pak. Tidak ada. Betul-betul free. Ya. Makanya sangat memudahkan sekali nih. Saya juga gimana nih mencoretnya juga kan banyak Kebetulan kita tuh anggota Bapilu juga kan. Tapi kan Oh, benar. Bapilu juga. Ya. Ya. Ini nih sisi lainnya, walaupun kedua tokoh ini adalah membidangi sesuai yang disampaikan tadi, tetapi boleh melebar sedikit ya. Di Nasdem ini kami melihat, saya sebagai teman-teman media ya melihat ini banyak dari partai lain yang masuk ke Nasdem. Kemudian tokoh-tokoh besar, mulai dari mantan ASN, mantan kepala desa, ini bergabung di Nasdem.
itu diajak atau mereka datang sendiri? Oh, kalau itu tadi karena mungkin mereka melihat ya bahwa Partai Nasdem ini tanpa mahar dan bebas untuk masuk menjadi caleg, itu mereka berbondong-bondong tanpa kita ajak. Jadi mereka datang sendirilah. Ada yang mantan pejabat, ada yang mantan kades, ada juga yang pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Itu kami diterima lah. Tapi nanti juga kami mempunyai syarat-syarat tertentu yang akan kita Ada seleksi ya? Ada seleksi. Seleksi internal ya? Itu tadi kan kita butuh 50, sekarang 123. Itu kan sangat luar biasa buat kami itu. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Untuk Bacalek sudah sip. Terima kasih Pak Adam. Nah, saya pengen ke Pak Arif nih tentang kaderisasi ya. Tidak jauh kan dengan bidangnya Pak Am, keanggotaan. Ini cara merekrut masyarakat untuk yuk gabung dengan Nasdem. Bagaimana sih cara kampanyenya? Walaupun masyarakat tidak sedikit yang gara-gara Pak Anies nih, sehingga banyak yang walaupun dulu Nasdem dipandang, mohon maaf nih, dipandang sebagai partai penista agama. Sempat itu kan, tapi hari ini lenyap. Semua mencintai, tanda kutip nih, mohon maaf ke partai lain juga, karena hari ini saya sedang para petinggi Nasdem datang untuk mendaftar ke Nasdem. Apalagi yang disampaikan tadi sudah 25.000 per KTA. Jangan-jangan klaiman ini diklaim juga oleh partai lain. Kami juga sudah 25.000. Coba ceritakan bagaimana merekrut teman-teman masyarakat untuk mengikuti Partai Nasdem. Begini Pak, jadi Nasdem trademark tidak bermahar dan ada restorasi dalam artian perubahan. Ini kan dari semua aspek, gitu kan, dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya, itu sesuai kepada misi Partai Nasdem. Gitu. Nah, di sisi lain Partai Nasdem ada di klausul 3 dalam visi dan misi itu kegotong royongan. Ini yang masih melekat di bangsa kita itu kan, konteks kegotong royongan di masyarakat itu sekarang sudah mulai pudar. Betul. Kan saling menghargai, konteks kebersamaan dan lain sebagainya itu sudah mulai memudar. Nah, di sisi lain restorasi itu bukan kepada persoalan meningkatkan ekonomi saja, tapi sekarang perubahan kepada sumber daya manusia, gitu kan. Di sisi lain banyak sekarang kita aktivis, gitu, aktivis politik dan lain sebagainya. Ini kan pasti pengen merubah mindset sumber daya manusia itu kan, seperti begitu. Nah, kedekatan hari ini partai-partai Nasdem yang sesuai saya arahan kakak ketua semua pengurus DPD ini kan, sama kakak sekretaris, ini dalam artian konteks perubahan ini harus sampai ke hati kader masing-masing yang ada di Partai Nasdem. Gitu kan, perubahan mindset, perubahan berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu yang saya tanamkan hari ini. Sekarang coba sekarang 421 kecamatan, desa, 21 kelurahan. Sekarang kepengurusan itu rata-rata 15 orang. Oh, satu kepengurusan tuh? Iya, satu DPRT itu 15 orang. Satu DPRT itu 15 orang? Oh iya. Sekarang dikali saja 400 sekian udah berapa ya? Itu per KTA, Per KTA? Per KTA. Gitu kan. Karena kita di dalam verifikasi faktual kemarin, ini Nasdem ini tidak ada ulang verifikasi faktual, sudah selesai. Tidak ada ulang? Nggak ada, gitu. Tidak ada beda dengan partai-partai yang lain ada ulang verifikasi faktual. Kita sudah selesai. Karena kita di 421 kecamatan dan 21 kelurahan ini sudah terisi kader Nasdem sekarang semua. Nah ini saya sebetulnya hari ini kepemimpinan Kakak Dia, kita dalam artian kerja keras ini dalam artian saya kita sudah punya bupati ini hari ini Nasdem ini, Pak Tata, ya. Gitu kan, tapi meraih legislatif itu kan kita harus kerja keras. Gitu kan, sesuai arahan kakak ketua. Ya, kita hari ini kan dalam artian
sudah punya bupati itu Kakak Diah Kurniasari kita itu gitu kan. Hari ini dalam artian ini estafet. Bukan konteks kepada dalam artian ingin menelurkan kekuasaan tidak. Karena ini Nasdem hari ini dalam artian dengan perubahan restorasi sesuai visi misi yang ada dalam partai Nasdem gitu kan. Ini Nasdem selalu cepat tanggap gitu. Wow. Gitu kan. Di dalam mengekspresikan kebijakan-kebijakannya. Oke. Itu kan sesuai dengan hari ini saja masyarakat mengenal logo partai Nasdem gitu kan. Ini sudah hampir mengenal semuanya dengan sosialisasi kita ke DPC, sosialisasi kita ke DPRT gitu dan lain sebagainya. Kalau saya keras Pak Tata terus terang aja, gitu kan kita berbicara politik tidak lembek. Itu saja karena saya tujuan partai Nasdem di Kabupaten Garut itu harus menjadi 2 besar nanti di 2024. Harus menjadi 2 besar. 2 besar, gitu kan. Dan akan menjadi 2 besar nggak? Insya Allah, Insya Allah, gitu. Kita optimis. Siap-siap di partai lain nih. Gitu. Kita optimis nih. Kita bukan dalam artian mengancing ya bukan. Karena hari ini kerja kita itu sudah optimal Pak Tata. Dalam hal politik wajar seperti ini ya. Wajar. Karena kita punya keinginan kan gitu. Gitu kan. Misalkan saya hari ini di Partai Nasdem. Ini Partai Nasdem Garut harus besar. Boleh tahu nggak Pak Arif? Figur kakak ketua tadi disebutkan gitu, bahwa seperti Nasdem harus wajib 2 besar. Apa modal dasarnya apa? Nah, kita di sisi lain tadi itu kata kakak. Sekarang berbicara partai menang, tapi infrastruktur tidak dibina dengan baik, mau menang bagaimana? Kan gitu. Ini kan infrastruktur Pak Tata. Ya. Organisatoris itu kan infrastruktur harus kuat. Maka saya membangun sumber daya manusia Nasdem itu benar-benar militansinya harus kuat. Karena apa? Di dalam politik itu kan ketersinggungan gitu kan, saling istilahnya saling tuduh menuduh gitu kan, saling gesek menggesek sudah wajar. Tapi mentalitas kita harus kuat. Itu saja. Karena kenapa Pak Tata hari ini kalau saya berbicara masalah kebijakan Partai Nasdem, kita mungkin itu menunggu statement kata ketua. Karena itu ada instruksi dari pusat sampai ke bawah. Tapi proses hari ini saya kerja sama KKA, sama Bapilu dan lain sebagainya. Peribados mah bacalek tadi keterokan bumina teh Pak. Gitu kan? Bukan survei lagi. Dijemput ya. Ya, dekat truk bumina. Jadi naros kata tangana ieu teh sae, kenal jeung tetangga henteu dan lain sebagainya. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Itu kan jadi catatan-catatan kita nanti ke depannya. Kan seperti begitu. Oh ditemui ya? Iya dong, ke selatan sampai utara kita itu kan. Ada yang datang Itu kan, sendiri. ada yang datang sendiri. Ada kita gitu jemput kan. bola, tapi Gitu kita kan. jemput bola juga kan Itu. tahu nih si A, si B udah Gitu. tahu. Jadi ngejemputnya tidak Nah jemput. tadi Pak Tata, responsif hari ini balon legislatif, Bacalek ini responsif ke Partai Nasdem itu sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Banyak dari partai-partai lain gitu kan, nggak usah disebut partainya sekarang mencalek di Partai Nasdem. Ya. Gitu kan. Salah satu contoh nih mantan ketua Gerindra lah ya, adik saya gitu kan. Ya, dia sudah menggebu-gebu hari ini di Partai Nasdem itu kan seperti itu. Ini sebutkan saja gitu, emang realistis gitu. Realistis, nggak apa-apa. Realistisnya kan seperti begitu. Selain dari Gerindra, Ada dari P3. dari P3 Ada ketua PAC P3. Ada yang masuk di Partai Nasdem Bacalek hari ini di dapil 4. apalagi Golkar. Apalagi gitu kan seperti begitu. Tapi di sisi lain, ya harapan saya begini Pak Tata. Kita kan dalam artian kompetisi ya. Ya. Kompetisi dalam artian sehat, kompetisi dalam artian berpikir jernih dan lain sebagainya. Ini yang hari ini didasari oleh Partai Nasdem itu sendiri. Karena kita bekerja sama saling antar wakil ketua, pengurus-pengurus yang lain. Alhamdulillah hari ini solid dengan kepemimpinan Kakak Haji Diahud. Makanya saya optimis dengan kesolidan ini. Wow. Itu saja. Pak juga sama optimis ya? Insya Allah pasti. Itu Pasti. harus dong. Karena kita Harus. mempunyai target, satu misi, satu visi untuk mengantarkan ketua kita untuk maju sebagai
Garut 1 lah nanti. Makanya kita mapping ini harus sebanyak-banyaknya kita mendapatkan nanti di legislatif sebagai bekal untuk mendorong Bapak Ketua sebagai calon Garut 1 nanti. Jadi Ketua DPD Nasdem Garut ini di kemudian hari akan dicalonkan menjadi calon bupati. Oh, Harus itu harus jadi bupati, sudah harus jadi. Wow. Sudah target kita Pak. Harus jadi. Karena kita jangan berpikir negatif Pak Tata ya. Ya. Wah, opini estafet bukan. Ya. Karena ini hari ini mungkin saya sama kakak Am semua pengurus dengan kebesaran Partai Nasdem ini, dengan melihat sosok kakak Diar ini gitu kan, yang dalam artian bisa dikatakan aktivis perempuan juga ya kan gitu kan. Ini sudah responnya sudah sangat luar biasa. Oke. Gitu kan, gitu. Siap. Nih, ketertarikan publik terhadap masyarakat terhadap Partai Nasdem. Selain Pak Anies dinyatakan sebagai calon presiden oleh Nasdem, hadirnya Ketua DPD Nasdem Garut, Kadia, menurut bapak-bapak ya Kadia, saya mungkin akan manggil Budia, Iya betul. karena beliau sebagai ibu bupati. Iya betul. Yang ketiga, tanpa mahal. Ini sudah melengkapi masyarakat sebagian. Wah, ini model baru nih Nasdem. Jadi akhirnya ya kita dukung Nasdem, Mas. Mungkin ada juga yang seperti itu. Hal lain ada nggak? Kenapa harus dukung Nasdem? Ke saya. Ya, Bareng aja ya. Bareng aja. Nah ini selain daripada efek figur kepemimpinan hari ini DPD Partai Nasdem, gitu kan. Kemarin kita kedatangan relawan Anies dari bergerak sama dari komando pendukung Anies Baswedan. Garut ya. Itu Dari struktur dari pusat. pusat. Terstruktur udah silaturahmi ke kami. Dan selain daripada mendukung Anies, mereka berkomitmen untuk membesarkan Nasdem di Kabupaten Garut. Gitu kan. Nah, di sisi lain membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Garut, kan di dalam Nasdem itu ada siapa? Kan gitu mungkin gitu Pak Tata ya. Iya. Nah, di sisi lain dengan kefiguran Kakak Diah Kurniasari hari ini gitu kan. Semua jadi datang ke DPD itu seperti keluarga besar saja. Apalagi Kakak Diah hari ini kalau ada dari mana sudah aja di sini. Ini rumah perubahan Wah, rumah perubahan. di Partai Nasdem itu kan. Silakan datang, mau tidur mau apa ada gitu kan. Ya. Itu pesan-pesan dari kakak ketua. Kami ya. bukan orang Nasdem, boleh datang juga. Boleh, silakan. Datang kopi-kopi mah ya. Kan gitu. Menambahkan sedikit ya Pak Tata. Di Siap. samping tadi ada yang kenapa ketertarikan masuk ke Nasdem. Betul. Itu diantaranya kami kan sudah mengemborkan ke masyarakat bahwa Partai Nasdem itu kan itu tadi tanpa mahar dan sebagainya. Betul. Di samping itu kan ada jargon kita bahwa Nasdem itu kan restorasi. Restorasi. Ada perubahan nanti. Nah, itulah makanya yang disebarkan ke masyarakat bahwa kita akan mencoba untuk mengadakan suatu perubahan dalam segala hal, yang mana Partai Nasdem itu dengan adanya Partai Nasdem ini diharapkan nanti ada perubahan-perubahan yang sangat mencolok di kehidupan masyarakat maupun di pemerintahan. Makanya masyarakat tertarik itu dengan adanya jargon itulah. Ada restorasi dan perubahan itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, ya alhamdulillah bisa ada ketertarikan untuk masuk ke Nasdem ini. Itu. Dan ada tadi Pak Anies bisa masuk sebagai capres, juga ibu kakak sebagai ibu bupati dan sebagainya. Tapi ditambahkan seperti itulah. Ada untuk perubahan restorasi. Wow. Gitu. ini menarik. Ngomong Nasdem terus. Iya. Saya pun mengundang berapa kali ya? 4 kali ya. Pertama Hilman sebagai mantan ketua Gerindra. Iya. Kedua Pak Ai, Bapilu. Iya. Ketiga mantan calon jadi Iya. anggota DPR RI, Iya. Betul. Kang Erwin Lutfi. Betul. Keempat ini petinggi langsung nih. Iya. Masya Allah. Nanti kita akan mengundang ketua juga ya. Kakak dia akan kita undang. Harus. Ini karena tepat ya, kaderisasi dan organisasi. Satu kesatuan. Satu kesatuan gitu.
membentuk satu simpul SDM yang solid. Sehingga tidak sekedar datang ke Nasdem dan masuk sebagai anggota Nasdem. Betul. Wajib mengikuti pendidikan politik. Betul. Dan ber-KTA. Saya belum lihat nih, seperti apa KTA? Oh, KTA ya. Sama ya? Iya. Wah, benar KTA. Mau KTA. Wow, ini KTA laku di perbankan ya? Nih katanya. Oh ini ya? Ya, karena setiap orang yang masuk ke Nasdem itu dengan dia mengirimkan KTP langsung jadi KTA Pak. Iya, langsung. Ini ada barcode. Ada barcode. Barcode KTA pusat ya? Iya. Tanda tangan pusat. Iya. Betul. Ini langsung Pak Surya Paloh. Betul. Bisa dizoom nggak? Misalkan nih Pak Tata datang ke Nasdem, saya mau masuk anggota, dikasih KTP, langsung dibikin, langsung jadi Pak. Oh, langsung jadi? Iya, langsung jadi. Tanpa bayar? Tanpa ada pengganti? Nah sekarang juga yang 123 bacalek ini sudah ber-KTA kan Pak? Sudah ber-KTA? Sudah ber-KTA. Yang 123? Iya. Padahal belum tentu. Karena hanya butuh 50 ya? orang. Dan ada prasyarat lagi Pak Tata. Apa lagi tuh? Jadi kita itu bacalek-bacalek itu dengan ada instruksi dari pusat DPP dan DPW, ini harus punya referral itu 500 orang. Apa? Contoh saya. Oke. Saya itu harus membawa orang 500 orang ke referral saya. Referral ya? Nah, KTP Salah ini satu syarat jadi bacalek Pak. itu. Oh. Itu dijadikan KTA itu. Dan kita itu dikasih akun. Oke. Ya, dikasih akunnya Nasdem di Kabupaten Garut. Oke. Nanti kita disetorkan ke admin di DPD. Oke. Gitu kan. Jadi calon harus membawa anggota Iya. yang ber-KTA ya? Ber-KTA. 500 orang. Minimal 500. Ini partai lain juga ada loh. Itu di KTA-kan gitu kan. Di KTA-kan gitu kan. Sebenarnya jarang Pak. Ada di Demokrat, saya sebutkan Gitu partainya. kan. Demokrat kabarnya harus begitu. Ya Menurutnya? mungkin itu tidak tahu lah. Oh, tidak Yang tahu. paling penting Nasdem seperti begitulah gitu aja. Jadi minimal harus membawa 500 minimal. Oke. Tapi Jadi kalau 50 yang sudah ditetapkan kali 500. iya, 500. Referralnya itu. Referral. Jadi kita Ya. dikasih akun, kita memasukkan nanti di admin diproses KTA-nya gitu. Oke. Ya. Kembali ke yang tadi, ini mungkin dengan adanya proses-proses yang dilakukan oleh Partai Nasdem, ini ketertarikan masyarakat itu sudah mulai hari ini gitu kan. Berdatangan ke kita, ke DPD, konsultasi dan lain sebagainya. Itu sudah banyak gitu kan yang datang ke kita. Di kantor buka 24 jam. 24 jam di kantor kita buka. Ya. Pak, boleh nggak saya masuk ke kedalaman? Ya, Ini kan terdiri dari 5 dapil ya. betul. Target tadi minimal 5-7 kursi. Ya. Iya. Dapil mana saja yang bapak-bapak klaim akan menduduki kursi? Nah, nanti itu kebetulan saya tidak bisa menjawab ya Pak ya. Nanti itu Bapilu. Bapilu yang mempresentasikan itu nanti Orang politik. sama kakak ketua ya. Kalau- Karena kalau saya buka hari ini kan bisa jadi strategis yang bisa mempengaruhi juga gitu kan. Nah, kewajiban nanti Bapilu itu nanti memaparkan persoalan itu. Enggak Nah, lah. karena kenapa saya sampai hari ini, saya sebagai kaderisasi dan pendidikan politik optimis saya, gitu kan. Saya barusan sudah berbincang-bincang sama Bapilu ya, kakak AAI semua dan sebagainya. Ya. Ini kan dari kakak AAI juga 6 sampai 7 kursi itu kan. Karena kita yakin kolaborasi kita kerja, ya semua wakil ketua itu dalam artian pembenahan infrastruktur yang sehebat mungkin. Gitu kan. Karena apa? Jadi saya berpikir begini Pak Tata, kerangka mindset saya itu hari ini, jangan kita selalu berbicara politik itu keterkaitan dengan uang. Ini yang harus kita kesampingkan Pak Tata. Iya. Karena masyarakat hari ini, gitu kan. Contoh Pak Tata nih, sekarang dimisalkan ada yang sudah menjadi legislatif ataupun duduk di DPR, gitu kan. Dikarenakan dibeli, gitu kan. Harus dibeli. Boga program-program udah mau dibayar harus dibeli tadi gitu kan. Nah ini kan mindset ini harus dirubah. Kembali lagi kepada Partai Nasdem sesuai anggaran dasar itu dalam artian kita merubah
gitu kan, dengan perubahan tadi, dengan restorasi tadi, gitu kan, bahwa ini SDM juga harus dirubah, gitu kan. Gitu, saya sampai berbicara ke tingkat DPC di sama Kakak Aam, ke tingkat DPRT. Saya datang ke sini itu dalam artian bukan butuh sama kalian, tapi saya berkewajiban sebagai pengurus Partai Nasdem, ini harus bersama-sama membesarkan Partai Nasdem, gitu kan. Jangan melihat dari sisi finansial, kata saya. Gitu kan Pak Tata. Sekarang begini, aspirasinya apa sih dari mereka? Pasti ada solusi. Ya, mau minta helikopter, Pak Tata mau kan gitu. Pasti itu ada solusi. Solusinya apa? Pasti dalam artian keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Tapi persoalan di sini, kita kan bukan pelaku kebijakan, ya, gitu kan. Tapi kan kita sedikitnya bisa menyampaikan, gitu kan, aspirasi-aspirasi mereka. Hanya sebatas hesenjen KTP, pada tentu kerali itu kan. Kurang turun ke hanap, gitu kan. Jalan lingkungan, itu kan seperti begitu. Tapi kita bukan pelaku kebijakan, kan kita bisa menyampaikan. Apalagi kita nanti sudah ada di legislatif, mungkin Pak Tata ya, seperti begitu. Ya, restorasi. Gitu. Pak Arif nih, Pak Am. Ya. Partai bapak-bapak ini kan tidak ada kursi saat ini di DPRD. Betul. Jika nanti mempersiapkan 5 atau 7 kursi yang diyakini bakal menduduki, Betul. artinya partai bapak itu merebut kursi partai teman-teman kita Pasti. semua. Iya, Pasti itu, Pak. harus. Pasti. Itu targetnya apa, nggak nama lagi 10 kursi, tidak 7 kursi? Gini, kita kan berpolitik itu berangan-angan boleh, Pak. Ya, wajib. Wajib. Kan? Ya, Karena dalam artian kita mempunyai mimpi. ya. Ya. Karena mimpi itu apa? Mimpi ini harus diimplementasikan. Nah, Gitu kan. Hari ini dengan adanya kedalaman Partai Nasdem seperti begitu, gitu kan. Saya baru lagi ini masuk partai Pak Tata, wah, gitu iya. kan. Saya tertarik masuk Partai Nasdem, gitu kan. Ketertarikan itu apa? Saya KKN ikut Rakernas, ikut kemah restorasi kemarin di Jawa Barat dan lain sebagainya, gitu kan. Mengenyam ilmu politik itu semakin dalam Pak Tata, gitu. Ya. Semakin dalam. Karena ini konteksnya pejuang-pejuang sejati di Partai Nasdem itu kan, dari mulai pusat sampai ke daerah itu kan. Gitu. Hari ini lah kayak Kabupaten Bandung diketuai sama Haji Agus Yasmin, mantan Golkar itu ketua DPR. Kabupaten Bandung. Ya, mantan ketua DPR. Iya. Sekarang Subang, Mang EF. Ya. Iya, mantan Itu ketua Nasdem. Golkar dulu kan? Ya. Iya. PDIP. PDIP. Gitu kan. Mang EF. Sekarang kan kursinya ada di Subang itu Nasdem, gitu kan. Termasuk ada ya? Ada, gitu. Nah, hari ini Kabupaten Garut dengan 2019 kita tidak mendapatkan kursi, gitu kan. Nah, ini kan perjuangannya harus luar biasa, gitu kan. Harus luar biasa karena partai lain pun juga punya cita-cita sama, kan gitu. Betul nggak? Betul. Tapi yang konteks hari ini saya dalam artian harmonisasi ini, gitu kan. Harmonisasi lintas partai ini kan harus dibangun. Ya, konteks politik pasti kompetensi. Kan seperti begitu. Tapi persoalan di sini hari ini Partai Nasdem dengan saya pengurus DPD Partai Nasdem yang diketuai oleh Kakak Diah Kurniasari, ini kita punya keyakinan, gitu kan, dengan melihat hari ini animo datang ke kantor kita, gitu kan, yang pengen dibikinkan KTA dan lain sebagainya, gitu kan. Itu kan sudah menandakan bahwa respon masyarakat itu sangat luar biasa. Seperti itu Pak Tata. Nah, saya hari ini mungkin Pak Tata dan lain sebagainya, ya kita terbuka lah, gitu kan. Ya. Kalau Pak Tata mau nyalek di Partai Nasdem itu sangat luar biasa. Saya mendoakan Pak Arif, Pak Amin. Bagi saya bangga kalau Pak Arif. Kan gitu kan, seperti begitu. Gitu. Penambahkan ya tadi Ya. bahwa kita mempunyai target 6-7 kursi itu ya realita kita lah di lapangan. Karena dengan kami membentuknya tingkat DPC sampai DPRD sampai sekian banyak orang, itulah hitung-hitungan kita.
dari dapil A sekian, dapil 1, 2 sampai dapil 5 sekian itu realitas kita di lapangan hitung-hitungan kita. Tapi kalau target mah mau 10 Iya. nggak apa-apa ya. Yang lain partai lain juga ada yang 12 dari itu habisan kita dong. Habisan kita. Ya. Itu dah habisan. Makanya dengan dengan perhitungan dari ketua Bapilu bahwa kita target sekian segitu, insya Allah bisa tercapai dan bisa mengantarkan kakak ketua kita untuk maju itu. Oh, ya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena bapak-bapak ini petinggi di Nasdem, terus mantan petinggi di partai sebelumnya. Sebutkan saja Golkar ya. Bagaimanapun juga melekat kan, Pak Am melekat dulu di Golkar, Pak Arif juga melekat dulu di Golkar. Boleh nggak pertanyaannya gini, apa sih persamaan antara Nasdem dengan Golkar? Di saat karena bapak-bapak ini petinggi di kedua partai ini dulu kan, termasuk hari ini, apa perbedaannya? Saya sedikit ya Bang. Ya. Begini, jadi ini Nasdem ini lahir dari organisasi kemasyarakatan. Oke. Ya. Figur-figur Nasdem itu otomatis orang-orang Golkar. Kan gitu aja. Ya. Ya. Dari mulai pusat mungkin kan. Ya, Pak Tata tahu Surya Paloh itu siapa? Ya. Gitu kan. Karena mendirikan ormas jadi partai itu, ini kan ide-ide berlian. Betul. Karena tadi itu trademark tidak bermahan dan restorasi itu kan dalam artian yang dibawa visi misi Surya Paloh pada waktu itu mencalonkan ketum Golkar di Bali. Sama Abu Rizal Bakri kalau nggak salah pada waktu itu. Betul. Ya. Nah, konteks kekalahan menang itu proses politik pada Proses dasarnya. politik. Gitu kan, karena tapi dia sebagai negarawan gitu kan punya keyakinan kan seperti begitu. Ya, Wah. gitu kan punya keyakinan bahwa saya mendirikan partai pun juga bisa kan seperti begitu. Mungkin ini pemikiran saya gitu Pak Tata ya seperti begitu. Oke. Nah, persoalannya apa? Karena kalau melihat anggaran hanya bedanya begini. Di Nasdem itu badan pemenangan pemilu itu diwakil ketua 1. Diwakil ketua Ketua 1. Kalau di yang lain ad hoc kan terpisah dari partai kan. Badan pemenangan pemilu itu kan di luar struktur gitu kan. Nah, di kita itu wakil ketua 1. Kan yang biasanya kan kalau wakil ketua 1 bidang organisasi kan biasanya ya. Biasanya itu Pak Tata ya. Nah, sekarang itu Partai Nasdem ini secara strukturnya seperti itu. Jadi wakil ketua 1-nya itu di Bapilu bidang Bapilu. Itu ada perbedaan. Oke. Jadi begini, peng-SK-nya pun juga berbeda. Hari ini kita DPD di-SK-kan oleh DPP. Ya. Terus DPC di-SK-kan oleh DPW. DPC Di-SK-kan kecamatan oleh provinsi. oleh provinsi. Gitu kan. DPD oleh DPP. Terus DPRT tingkat desa itu di-SK-kan oleh DPD. Gitu kan. Ini kan sudah agak berbeda juga berbicara struktur ya. Sudah berbeda. Kebijakannya sudah berbeda. Ya, Nah, di skema ADRT ya. Ya ada ART dong, itu jelas gitu kan. Jadi persoalan-persoalan hari ini keterkaitan tadi Pak Tata antara itu dan sebagainya ini kan mindsetnya ada perubahan lah, ada trademark perubahan itu aja kan seperti begitu. Oke. Kalau saya berpikiran kenapa antara dengan Partai dengan sekarang saya masuk di Nasdem, tidak lain bahwa Nasdem itu kan ada jargon restorasi ya, perubahan. Dari kata-kata perubahan itu saya ingin mencoba bahwa di dalam kedalaman daripada visi dari restorasi itu sangat bagus sekali. Makanya saya tertarik untuk masuk ke Nasdem ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami untuk perubahan itu bisa terwujud. Yang keduanya itu tadi tidak ada sesuatu pun yang kita berhubungan dengan uang, Pak. Itulah ketertarikan kami. Jadi semua itu mau apapun dan sebagainya, malahan kalau apa dan sebagainya itu kan disuplai dari DPW, dari DPP, dari DPW. Kayak apa itulah
kayak bendera atau dan sebagainya, malah kita disuplai. dari Iya, DPP ya? disuplai. Oh. Jadi kita tidak menyiapkan dan sebagainya dari DPD, enggak. Itu tahu-taunya ada sekian banyak bendera dari sana, silakan gitulah. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tadi tidak ada rekan senior junior gitu ya. Tidak ada yang lebih lama, yang baru, itu semua sama. Kita menyebut ke ketua DPW Jawa Barat kakak juga, Oke. ke ketua Garut juga kakak juga. Jadi kolaborasi antara semuanya, kita saling berkeluarga, tidak ada silih madu dan sebagainya lah. Kita enak Pak, Ini alhamdulillah. SOP panggilan kakak itu atau Iya, itu dari Dari atas DPW, sih? iya, dari DPW, dari DPP-nya sudah. ke Pak Surya Paloh juga kakak? Iya, kakak sama semua. Kakak ya? Kakak juga. Wow. Ketum gitu. Sampai ke bawah aja semua lah. Halo, Kak Ketum. Oke, terima kasih nih Bapak-Bapak. Sudah 1 jam kurang. Semoga tidak puas obrolan ini sehingga masyarakat bertanya-tanya lagi. Jadi di lain waktu kita Bapak undang juga, atau memang Kak Diah rencana kita mau hadir ya. Betul. Iya. Closing nih, closing statement, mau berkampanye, mau ajakan kepada warga atau saran atau apa, dari Pak Ari dulu silakan. Terima kasih. Saya mungkin sebagai Ketua Kaderisasi dan Pendidikan Politik, ini struktur Partai Nasdem sampai ke tingkat DPRT dengan tren kita bersatu berjuang menang. Ini Partai Nasdem harus bisa bekerja keras. Saya mohon ini mungkin ke para ketua DPC, DPRT dan lain sebagainya yang sering kita diskusikan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kemenangan ada di tangan kita. Partai Nasdem Kabupaten Garut. Bersatu berjuang menang. Bersatu Berjuang menang. Paham, silakan. Terima kasih sebagai closing kami. Kami ucapkan kepada Bapak Data yang telah menang kami, mudah-mudahan ini adalah suatu silaturahmi yang baik. Juga kami terima kasih juga kepada kakak ketua yang telah memberikan arahannya kepada kami, juga kepada Bapak Bupati, bukan sebagai suami tapi sebagai pembina dari seluruh partai ya, yang memberikan arahannya kepada kami sehingga kami bisa berjuang ke bawah untuk memenangkan Partai Nasdem di 2024 dan bisa mengantarkan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Ibu Hajadiah Kurniasari sebagai Bupati Garut periode 2024 nanti. Berjuang bersatu, berjuang menang. Bersatu berjuang menang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari dan Pak Am. Warga Garut, kejarlah mimpi setinggi langit, kalaupun terjatuh bersandar di bulan. Seperti halnya Partai Nasdem akan mengejar kursi 10 kursi di DPRD Garut, kalaupun terjatuh tinggal 7 kursi diraih oleh teman-teman Partai Nasdem. Amin. Terima kasih sudah menyimak kami. Sekali lagi terima kasih Pak Ari, Pak Am. Sama-sama. Di kemudian hari kita akan hadirkan langsung Ketua DPD Nasdem. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.